Citra Indonesia berharap Pak Andika muncullah di panggung politik Indonesia dalam waktu yang tidak begitu lama lagi. Jangan sampai kehilangan momentum. Orang mengatakan Pak Andika bisa kehilangan momentum, tapi kita pikir masih beberapa bulan ke depan pun Pak Andika akan tetap dikenang sebagai Panglima TNI yang punya sisi-sisi yang membanggakan lah buat mereka kalau mereka ingin mendukung Pak Andika sebagai calon presiden atau wakil presiden. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Andika muncul, itu bisa menjadikan alternatif bagi perpolitikan Indonesia, terutama untuk Pilpres 2024. Selanjutnya nih Pak, berbicara masalah prestasinya Pak Andika nih. Pak Andika ini kan hanya dikenal sebagai Panglima gitu ya Pak, apalagi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Lalu seperti apa sih Pak sosok dari Pak Andika ini sendiri? Prestasi apa sebenarnya yang Pak Andika ini punya? Ya, saya tidak terlalu banyak tahu ya. Tapi yang pasti beliau itu mengayomi prajuritnya itu udah jelas. Kemudian menyelesaikan berbagai kasus yang terkait dengan humanism di lingkungan ketentaraan. Misalnya ada yang tentara yang bermasalah, ada yang tentara yang kalau nggak salah terbunuh sehingga ibunya mengadu kepada Panglima, dan itu direspon dengan baik oleh Pak Andika Perkasa sebagai Panglima waktu itu. Jadi bagi saya sense of humanism dia sebagai tentara itu luar biasa. Nah, tapi paling tidak kalau buat citra Indonesia pribadi ada dua momen ketika Pak Andika yang menyentuh ya, yang sangat menyentuh ketika Pak Andika membolehkan seorang dokter ingin menjadi perwira mengikuti seleksi perempuan, saya ingat itu lulusan Universitas Indonesia, dia tidak memenuhi syarat tinggi badan. Nah, Pak Andika menanyakan, kenapa kamu dinyatakan gagal? Karena tinggi badan saya tidak cukup. Dan saat itu juga Pak Andika mengeksekusi dan menanyakan pada panitia, tolong diluluskan. Artinya, bukan persoalan apakah Pak Andika ini melanggar aturan atau tidak patuh pada prosedur atau segala macam, tapi di situ menunjukkan bahwa Jenderal Andika Perkasa memiliki komitmen tentang intelektualitas di tubuh tentara gitu. Jadi dia menghormati bahwa orang ini, kalau nggak salah cum laude itu, dokter itu pokoknya dia punya prestasi yang bagus, dan Pak Andika menghargai itu. Dan untuk ke depan, pertempuran kita kan lebih banyak, bukan pertempuran di lapangan sebenarnya, tapi pertempuran intelektual, pertempuran strategi, pertempuran yang mempertaruhkan kemampuan berpikir, kemampuan intelektualitas kita. Nah, di situ sebenarnya tentara membutuhkan dunia ketentaraan kita, dunia militer kita membutuhkan individu-individu yang memang punya kapasitas intelektual. Memang mungkin tidak semua orang dengan mudah melewati persyaratan yang harusnya demikian ketat. Itu kan semacam diskresi, kebijakan langsung dari Panglima. Tapi paling tidak ini bisa menjadi jurisprudensi, menjadi contoh, menjadi panduan kepada dunia ketentaraan kita bahwa boleh loh orang yang berprestasi, yang bisa dibanggakan untuk menjadi semacam pemikir-pemikir atau pelayan tangguh di ketentaraan kita. Nah, itu sudah ditunjukkan komitmennya oleh Pak Andika pada kejadian itu. Kemudian yang kedua, ketika ada semacam wisuda gitu atau penerimaan, saya tidak ingat, tapi itu upacara di sebuah aula. Nah, para kader-kader ini diundang orang tuanya duduk di tribun gitu, dan upacara berlangsung sebagaimana mestinya. Tapi pada saat penganugerahan atau upacara seremoni itu, Pak Andika beserta istrinya loh mengajak dialog orang tua di tribun itu. Ada beberapa orang tua diajak dialog bagaimana mereka mensupport putra-putrinya untuk menjadi tentara, masuk di dunia militer, prestasinya bagaimana, perjuangannya bagaimana. Bagi saya itu sangat menyentuh. Artinya Pak Andika sebagai Panglima melihat tentara ini organisasi militer ini bukan hanya sekedar organisasi mekanistik, bukan organisasi tempur saja, tapi memang di situ ada nilai-nilai humanisme di situ, humanisme kita yang bagi saya itu harus menjadi contoh
yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Dan pada saat Pak Andika menjadi Panglima, dia memberikan contoh itu, memberikan keteladanan. Jadi prestasi anak, sehebat apapun dia mencapai kualitas hidupnya, menjadi lulus, kemudian diterima bekerja, kemudian mendapat jabatan, mendapat pangkat, itu tidak terlepas dari support orang tuanya, support lingkungannya, dan mungkin juga support guru-gurunya. Yang mungkin waktu itu nggak mungkin juga seluruh guru diundang di situ, tapi paling tidak Andika memberi refleksi kepada kita semua bahwa tolonglah, bahwa bangsa dan negara ini membutuhkan anak-anak yang dididik dengan benar, anak-anak yang perlu diberi perhatian serius orang tuanya agar mereka layak untuk jadi perwira, layak untuk jadi tentara, layak untuk menjadi intelektual, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagi saya, panglima semacam itu langka di Indonesia ini. Kalau komitmen, saya percaya semua tentara kita bagus-bagus komitmennya. Tapi yang memiliki paradigma intelektual, paradigma humanism, saya rasa Pak Andika salah satu figur yang harus kita hormati di situ. Melihat dari keistimewaan yang Bapak sebutkan ya Pak, ini bisa saya bilang keistimewaan ya Pak, karena kalau bisa dibilang itu semacam keistimewaan dari Pak Andika. Apakah itu merupakan salah satu cara jitu Pak Andika untuk maju ke politik? Atau memang sifat Pak Andika yang memang seperti itu? Karena tidak bisa dipungkirin ya Pak, bahwa jiwa-jiwa Panglima ini pasti selalu melekat lah Pak, karena kan Pak Andika ini sudah menjadi Panglima. Apakah itu hanya cara jitunya Pak Andika untuk maju ke politik, atau memang jiwa Pak Andika seperti itu? Ya, jadi pertanyaanmu kan sebenarnya sederhananya begini, apakah ini genuine karakter aslinya Pak Andika, atau ini kemasan atau packaging ya kan, atau ini pencitraan? Ya, saya rasa kalau ini pencitraan bisa saja pencitraan. Tapi ada satu hal yang saya periksa gitu dalam tampilan Pak Andika selama menjadi Panglima, tidak ada satupun mesin pencitraan yang dia create. Tidak ada satupun mesin pencitraan yang saya lihat secara konsisten menunjukkan ini loh hebatnya Jenderal Andika Perkasa. Tidak. Itu yang ada adalah seperti semacam portal resmi atau sosmed resmi yang menunjukkan kegiatan sehari-harinya Pak Andika. Dan bagi saya itu adalah kegiatan yang natural, kegiatan yang memang dilakukan oleh selayaknya Panglima TNI. Jadi saya lebih cenderung ini mengatakan genuine. Saya lebih cenderung ya, walaupun saya tidak mengatakan ini 100% genuine, ini aslinya karakternya Pak Andika, saya kurang terlalu paham, tapi saya tidak melihat ada engineering, ada rekayasa pencitraan di situ. Tidak, saya tidak melihat itu. Nah, karena begini, sebagai konsultan politik, kita kan kuat di pencitraan juga, meng-create, mengemas gitu. Kalau ada konsultan politik di situ, sekelas Citra Indonesia pasti bisa bikin lebih bagus. Bisa dibikin lebih mengkilat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, lebih keren dari itu. Tapi saya lihat itu masih standar sebuah lembaga formal yang menyajikan event-event atau momen-momen kegiatan yang terjadi di lembaga itu. Jadi saya cenderung mengatakan Jenderal Andika Perkasa, potret-potretnya selama beliau menjadi Panglima TNI adalah potret-potret yang natural, yang genuine. Memang begitulah adanya Jenderal Andika Perkasa itu. Melihat dari Pak Andika Jenderal Perkasa ini, memang sedikit lebih banyaknya mengarah ke Panglima-Panglima lah ya Pak. Apakah ini menjamin Pak Jenderal Andika Perkasa untuk maju ke politik? Karena kalau dilihat dari background, kan Pak Andika sebelumnya sangat menghindari. Bukan menghindari ya, tapi lebih ke, ya benar lah Pak, menghindari dari politik ini. Apakah nantinya di tahun 2024 itu dia bisa atau mampu menggait teman-temannya untuk terjun ke politik? Saya rasa kalau masalah komitmen berpolitik dari tentara, mereka kan harus dibatasi bahwa mereka harus netral gitu. Tapi nggak tahu kalau yang sudah pensiunan atau memang mau pensiun dini demi Pak Andika, kan banyak juga orang-orang yang seperti itu. Adalah beberapa kasus karena jenderalnya pensiun, anak buahnya mau ikut minta disipilkan gitu, dia menjadi orang sipil, ya bisa saja. Cuma yang jelas untuk politik Indonesia, sejarah politik kita, peran tentara itu adalah elemen yang betul-betul
menjadi pilar gitu. Jadi kepemimpinan nasional kita kalau tidak ada tentara itu pasti agak kurang apa ya? Agak kurang tangguh gitu, kurang mantap gitu, kurang nendang gitu. Memang kita berjuang sejak reformasi itu, kita mengkritisi Soeharto, menumbangkan Soeharto, itu tujuannya adalah mengembalikan atau memperkuat atau meraih atau membangun supremasi sipil. Jadi sipil itu harus memegang kepemimpinan nasional kita, harus sipil kuat, harus sipil yang tangguh. Nah, cuma masalahnya kan ketika seorang tentara, jenderal sekalipun, ketika dia sudah pensiun kan dia sudah jadi sipil. Nah, tinggal bagaimana agar tentara-tentara ini yang sudah tidak aktif lagi berdinas gitu menyadari bahwa dia bukan lagi tentara aktif gitu. Nah, jelas background dia akan mensupport itu dan akan menjadikan dia sebagai pasangan yang oke kalau pasangannya dari sipil. Jadi apakah Pak Andika presidennya, apakah Pak Andika wakil presidennya, kalau pasangannya dari sipil itu akan sangat terbantu dengan kehadiran Pak Andika. Karena bagaimanapun juga peran panggung politik Indonesia, keberadaan tentara itu harus dihitung. Itu yang saya pikir harus kita pahami benar-benar gitu. Kalau kita bicara terkait ketentaraan dan dalam hal ini dalam konteks kita bicara tentang Jenderal Andika Perkasa. Selanjutnya nih Pak, sebagai konsultan politik dari Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Menurut Bapak, Pak Andika ini lebih condong untuk maju ke calon presiden atau calon wakil presiden? Ya, kalau saya sih ingin menyarankan agar Pak Andika bicara dulu di level pencapresan ya, di level calon presiden. Tapi kalau misalnya Pak Andika sudah punya kedekatan tertentu, kedekatan dengan parpol tertentu, ya Pak Andika juga harus mencermati angin politik dari parpol itu. Apakah Pak Andika akan ditempatkan sebagai calon presidennya atau Pak Andika akan ditempatkan sebagai calon wakil presiden, tergantung parpol dan koalisinya ini. Nah, tapi kalau misalnya Pak Andika menganggap bahwa sudah waktunya dia keluar kandang, tampil gitu, ya harus call tinggi, harus jadi calon presiden. Tapi kalau ternyata koalisi menghendaki beliau jadi wakil presiden, ya siapkan diri sebagai wakil presiden yang tangguh, yang bisa mensupport presidennya nanti. Dan saya sih berharap secara pribadi gitu ya, Citra Indonesia, kalau Pak Andika menjadi wakil presiden, ya tentu calon presidennya dari sipil, dan sipil yang komit, sipil yang intelek, sipil yang dekat dengan masyarakat, sipil yang genuine, ya, sipil yang bukan berpura-pura gitu, yang selalu ingin dikemas dengan pencitraan gitu. Ya tampil apa adanya, bahwa memang betul-betul dia lahir karena dicintai oleh rakyat. Nah, itu yang saya harapkan, bahwa Pak Andika bisa berpasangan dengan figur seperti itu gitu. Jadi bukan figur sipil yang baru diserang sedikit panik, yang diserang sedikit berlindung dengan kata-kata bahwa saya dizolimi, diserang sedikit mengatakan bahwa ini bagian dari perjuangan, tapi tidak punya pikiran-pikiran petarung gitu. Nah, saya harapkan juga nanti kalau pasangannya Pak Andika, misalnya Pak Andika jadi wakil presiden, ya memang adalah figur petarung calon presidennya. Jadi keren kita melihat kalau itu sampai terjadi. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih. Berita tentang digadang-gadangnya Andika Perkasa sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden yang memiliki keterbatasan dikenalnya masyarakat, karena masyarakat mengenal Pak Andika itu hanya sebagai background dari militer saja, dan juga di tengah isu-isu yang hanya dikenal sebagai perwira yang sangat mencintai istrinya. Di tengah-tengah itu bagaimana nih Pak pesan Bapak untuk Pak Andika Perkasa? Iya, Pak Andika kan juga selain yang Yana sebutkan itu kan, beliau juga dituduh dapat karir juga karena dekat dengan kekuasaan. Benar Pak. Mertua beliau itu dekat di PDI Perjuangan gitu ya, selalu dekat dikait-kaitkan seperti itu. Tapi ketika kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan tentara gitu, mengatakan, you bisa jadi dapat bintang, maksudnya jadi jenderal, kalau kau dekat dengan kekuasaan. Kalau memang kau keluarga tentara, kau keluarga jenderal,
mertua beliau kan jenderal. Nah, tapi paling tinggi kamu cuma bisa dapat bintang 2 gitu. Nah, Jenderal Andika Perkasa itu bintang 4 pada saat beliau pensiun. Artinya, ini nggak main-main. Ini jelas prestasi individu. Tidak mungkin kalau beliau tidak punya bobot bisa mengupgrade dirinya lebih dari bintang 2. Itu nggak mungkin. Jadi kalau ditanyakan apa prestasinya, ya lihat saja udah berapa bintang dia punya. Nggak mudah untuk bisa jadi bintang 4 di Indonesia ini. Itu yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, kalau dikatakan apakah dia punya peluang? Kalau saya sebagai konsultan, saya sederhana kok. Sepanjang beliau tidak punya cacat atau tidak punya stigma-stigma yang terlalu negatif, mudah buat kita untuk mengemas bahwa beliau itu layak untuk dipilih. Nggak banyak loh orang ganteng di Indonesia, apalagi tentara. Ya kan, rata-rata tentara keren, tentara ganteng nggak banyak. Nah, itu aja yang harus jadi perhatian buat masyarakat. Itu kerennya Jenderal Andika Perkasa itu di situ. Terima kasih Pak atas pemaparan tentang Bapak Jenderal Andika Perkasa. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh penonton Citra Indonesia. Kami jamin Anda menang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.